Kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Membuka hubungan diplomatik dan mengakui kedaulatan Israel. Kalimat itu seperti pemicu yang membuat masyarakat Indonesia, khususnya di berbagai platform media sosial, mulai berdiskusi dan berspekulasi. Kalimat itu diucapkan oleh Presiden Prabowo tepat saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, tanggal 28 Mei 2025 lalu. Tak sedikit yang sepertinya merasa salah paham karena sepenggal kalimat yang dikutip dan disebarluaskan tidak sesuai konteks. Bahkan banyak warganet yang rupanya marah hingga menganggap Presiden Prabowo sebagai pro penjajah. Tapi sebenarnya apa tujuan keluarnya kalimat tersebut dari Presiden Prabowo Subianto? Konflik Israel-Palestina yang belum menemukan titik penyelesaian memang menuntut berbagai negara untuk mengambil sikap. Indonesia pun sejak awal berada di sisi Palestina dan beberapa kali mengirimkan bantuan ke negara tersebut. Dari sisi diplomatik, Indonesia juga sangat konsisten dalam mendukung solusi dua negara, two-state solution, yang berarti pernyataan Presiden Prabowo cukup sejalan dengan pilihan tersebut. Sebab dalam pernyataan lengkapnya beliau menyebutkan bahwa Indonesia siap mengakui kedaulatan Israel dan membuka hubungan diplomatik hanya jika Israel juga mengakui kedaulatan serta kemerdekaan Palestina. Bagi Presiden Prabowo, itu adalah syarat utama yang harus dilakukan Israel terlebih dahulu. Beliau menyatakan hal tersebut tepat di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang saat itu tengah berkunjung. Pernyataan ini justru dianggap memanfaatkan momen dan secara tersirat mengatakan kalau Indonesia dan Prancis memang sepakat tentang solusi dua negara. Tapi tetap saja apa yang Presiden sampaikan tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagian merasa pro terhadap solusi tersebut dan sebagian lagi merasa kontra karena beberapa alasan yang masuk akal. Termasuk apa yang disampaikan oleh beberapa pakar mengenai pernyataan ini. Contohnya saja dilansir dari media Indonesia mengenai tanggapan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roliansyah Sumirat. Ia mengatakan bahwa selama ini Indonesia sudah jelas berdiri di pihak mana dan pembukaan hubungan diplomatik itu hanya dipastikan jika Palestina telah dipenuhi seluruh haknya. Tapi selain tanggapan yang pro, ada pula yang kontra dengan pernyataan Presiden Prabowo ini. Seperti yang disampaikan oleh Organisasi Kemanusiaan Indonesia, AXA Working Group, bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah sesuatu yang tidak perlu sama sekali. Apalagi di tengah pembantaian dan penjajahan yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Pasalnya, pernyataan tersebut bisa saja dipelintir dan disalahpahami oleh banyak orang. Tak heran ada kemungkinan bahwa pernyataan itu malah dimanfaatkan oleh mereka yang pro-Zionis Israel. AWG bahkan menegaskan bahwa pengakuan terhadap Israel artinya sama saja dengan penghinaan terhadap para korban yang telah dirampas haknya. Ini membuat makna dari keadilan itu sendiri menjadi kabur, sekaligus berpotensi membuka ruang kompromi terhadap para penjajah dengan sejarah kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat panjang. Selain dari AWG, tanggapan kontra lainnya muncul dari Ketua Bidang Kerjasama Internasional MUI, Sudanoto Abdul Hakim. Melansir dari Kompas, beliau menyatakan bahwa meskipun ada dukungan terhadap kedaulatan Israel, tapi pemerintah harus berupaya untuk mendorong agar Netanyahu dapat dihukum sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan terhadap warga Palestina. Hukuman tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, karena apa yang dilakukan oleh Netanyahu terhadap rakyat Palestina sangatlah mengerikan. Terutama karena selama ini kita sudah cukup mendengar tentang pembantaian, perusakan, penganiayaan, dan berbagai kekejaman lain yang membuat Israel terlihat bersalah di mata dunia. Pro dan kontra terhadap pernyataan Presiden Prabowo memang tidak bisa dihindari. Tak sedikit yang setuju, menolak, bahkan menilai pernyataan itu terlalu terburu-buru dan tidak peka dengan kondisi yang ada sekarang ini. Namun apapun yang terjadi, pernyataan tersebut sudah jelas bahwa Indonesia masih konsisten dengan solusi dua negara dan tetap berdiri di sisi Palestina.
Pernyataan kontroversial ini juga membawa kita pada pernyataan lain dari Presiden Prabowo yang juga menuai reaksi negatif dari beberapa pihak. Pernyataan tersebut adalah tentang kesiapan Indonesia untuk membawa 1.000 warga Palestina masuk ke Indonesia dengan alasan kemanusiaan. Meski tujuannya agar warga Palestina khususnya anak-anak mendapatkan tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan yang layak, tapi itu semua tetap disalahpahami. Hal ini berkaitan dengan dampak politik, sosial, dan kemanusiaan yang ada di Palestina. Pernyataan ini memicu tanggapan bahwa Presiden hanya akan merugikan pihak Palestina apabila rencana tersebut benar-benar diwujudkan. Memangnya apa yang salah dari rencana perpindahan 100 warga Palestina ke Indonesia? Dari dulu kita telah memahami betul bahwa tanah Palestina diperjuangkan oleh masyarakatnya hingga titik darah penghabisan. Pakar pengamat Timur Tengah, Smith Al-Hadar, mengatakan bahwa pernyataan ini adalah blunder karena memindahkan warga Palestina sama halnya dan mendukung Israel untuk semakin menjajah negara tersebut. Bahkan tidak ada jaminan apakah warga Palestina akan kembali dipulangkan ke tanah mereka atau tidak. Walaupun ditekankan bahwa relokasi yang dimaksud hanyalah sementara, tapi pemerintah tidak secara jelas mengatakan langkah-langkahnya, sehingga menimbulkan berbagai macam keraguan. Dunia tentu tahu bahwa anak-anak Palestina telah dilatih agar tidak meninggalkan tempat asal mereka, supaya masih ada yang meneruskan perjuangan dan tidak ada celah bagi Israel untuk merebut tanah tersebut. Maka dari itu mengosongkan tanah Palestina, meskipun hanya sebagian kecil, akan membuat potensi kerusakan dan penjajahan semakin meluas dan merugikan negara itu sendiri. Rencana relokasi ini juga disebut-sebut sebagai pengusiran secara terselubung yang dapat mengulang kembali peristiwa kelam tahun 1948 ketika lebih dari ratusan ribu warga Palestina diusir oleh Israel. Dalam sejarah Perang Nakba 1948, Israel mengakui bahwa rakyat Palestina pergi karena ketakutan akan perang, tapi tak sedikit juga yang memang diusir paksa. Jadi tidak heran kalau pernyataan kontroversial Presiden Prabowo sama dengan menyakiti hati para penduduk yang terusir. Bahkan sampai sekarang ada banyak dari mereka yang tinggal di kamp-kamp negara tetangga dan menuntut kembali ke tanah kelahiran yang tengah dijajah. Pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo memang tak luput dari perhatian masyarakat dan dunia. Sebagai pemimpin negara, tentu setiap kalimat yang beliau keluarkan akan menuai reaksi, entah itu dukungan atau kritikan. Kalimat yang menyatakan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dan mengakui kedaulatan Israel, asalkan Palestina merdeka dan dipenuhi haknya, sebenarnya tidak sepenuhnya salah, karena dalam solusi dua negara, itulah yang diinginkan oleh dunia. Namun dari segi waktu, penyampaian tersebut dirasa kurang tepat. Selama ini banyak sekali masyarakat dunia yang mengecam Israel, bahkan menolak mengakui kedaulatan negara tersebut dan meminta agar Netanyahu dihukum. Bagi beberapa pihak, pernyataan Presiden Prabowo lebih seperti pengkhianatan, meskipun seharusnya tidak sejauh itu. Belum lagi adanya trauma masa lalu dan kekhawatiran akan kembalinya peristiwa Nakba 1948 membuat pernyataan itu terdengar salah di telinga, terutama jika tidak memahami betul konteksnya. Tak hanya Indonesia, tapi masyarakat di berbagai belahan dunia banyak pula yang menganggap bahwa kemerdekaan Palestina dari Israel adalah sesuatu yang mutlak. Tidak ada kompromi atas apapun. Namun sangat sulit untuk mencapai kesepakatan tersebut, apalagi karena Netanyahu dan pemerintah Israel masih sangat bersikeras terhadap penyerangan Palestina. Jadi apakah sebenarnya pernyataan Presiden Prabowo ini merupakan sesuatu yang tepat? Bahwa kedua negara sebaiknya sama-sama mengakui kedaulatan dan kemerdekaan satu sama lain? Tentu jawabannya masih tidak bisa diprediksi. Palestina masih terus berjuang dan ketakutan setiap saat. Dalam hal ini, apapun yang terjadi di masa depan, kejahatan dan kekejaman harus segera dihentikan dan mendapat hukuman yang setimpal. Dan semoga masyarakat yang dirampas kebebasannya kembali mendapatkan hak mereka.